ketika kerawas di waktu pesawat lalu menjawab dengan isyarat adalah melaksanakan ba'diyah asar 2 rakaat. Nah, dia lagu dari ba'diyah asar nih, dari ba'diyah asar. Jadi para sahabat ia bangga terhadap Rasulullah melakukan 2 rakaat setelah salat asar. Yang berbeda, Rasulullah kan larang kita melakukan salat 2 rakaat setelah salat asar. Lalu tiba-tiba makin kan Aisyah melakukan 2 rakaat setelah salat asar. Tapi Salamah melakukan 2 rakaat setelah salat asar. Nah ya tentu putus Quraisy isi para sahabat karena sahabat penasaran. Maka berbeda jadinya si bala di Rasulullah justru ia lakukan berbeda. Nah ya datanglah Quraisy, demen datang Quraisy pas Aisyah, dia boleh berjawab Aisyah. Halo, Ummu Salamah, halo. Ummu Salamah kedua. Dia langsung di Ummu Salamah. Tulaklah ya Quraisy untuk melapor hasil pertemuannya gajah Aisyah selik para sahabat si utusia, sifat penasarannya. Orang dia malik tulak di mana? Tulak malik di Ummu Salamah. Nah iya dia datang terus ketemu di Ummu Salamah. Berkeduaan berbeda di bunda. Rasulullah melarang kita melakukan salat sunat 2 rakaat setelah salat asar. Lalu ternyata beliau melakukannya. Dia melakukannya. Nah akhirnya di saat dia langsung menjawab masih Ummu Salamah. Dia langsung menjawab. Lalu ia bercerita berjulur tentang bahwa diri ibu ketua dari Rasulullah tentang pembinaan dia lakukan salat 2 rakaat pada asar. Ia dan bercerita Rasulullah ini pertama dulu kan utusnya sebab karena nina isi nasi Ummu Salamah di para Rasulullah karena pada ketuaan Rasulullah SAW nganceng waldeketnya ketuanya kumbeknya ya Rasulullah kan pelingginya melarang dan melakukan salat ba'diyah asar. Lalu ternyata pelingginya dia si melakukannya 2 rakaat salat asar. Maka bercerita Rasulullah dengan ini kan datanglah para tamu datang di Pak aku kita masyarakat Ansor di saat itu isi sedang melakukan salat ba'diyah zuhur karena tamunya cukup alot pengarawasnya jadi hampir mendekati asar deku mau jadi salat ba'diyah zuhur deku mau jadi melakukan ba'diyah zuhur no. Nah yalah si gawe setelah salat asar itu adalah aku melakukan salat ba'diyah zuhur ini ba'diyah asar. Jadi dalam pembahasan kita ya kada Rasulullah sembahyang sunat ba'diyah zuhur si gawe tigalang itu kada marah karena mengkada salat ba'diyah subuh demena terpepet waktu subuh langsung salat subuh sementara dia melakukan salat ba'diyah subuh gawe setelah melaksanakan salat subuh. Dan ini menunjukkan bahwa lamun salat wajib Nek nuah sampai luput dengan Rasulullah SAW. Yang dia tidak ada. Adapun lamun luput barangkali salat sunat ini, keadaannya si Rasulullah SAW. Beberapa riwayat yang menjelaskan tentang beliau mengkadak salat ba'diyah subuh, apakah dia subuh, gawinnya setelah subuh. Nah ini ternyata segawinnya setelah asar 2 rakaat lah, ia mengkadak salat ba'diyah zuhur. Ya tidak bahasa dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, man nasiya salata fal yu'addiha idza dzakara. Saya lupa melakukan sholat secara umum baik salat wajib maupun salat sunat. Fal yu'addiha idza dzakara, maka hendaklah dia melakukan salat lupa lamun ingat. Tidak ingat dari lakukan baik salat wajib maupun salat sunat. Baik salat sunat rawatib atau sunat muakkad selain yang dalam bahasa yang dasar Abdul Qadir Jailani, man nasya salatal laili
fal yu'addiha baina subhi wa dhuhr. Saya lupa salat malam. Misalnya biasa bila malam salat tahajud doang. Lalu karena suatu dan lain hal dia sempat. Dan menurut datang subuh dia sempat salat tahajud. Maka silahkan gawe ya antara subuh di zuhur tak gawe ya. Tidak sampai kehilangan istiqomah. Lalu dia terkadang berarti kehilangan istiqomah. Kehilangan istiqomah dia enggak rugi kehilangan istiqomah. Sebab dia tak mau jadi padilah istiqomah dengan sebab para si ketong lalu dia terkadang. Nah inilah ya jawaban daripada si Ummu Salamah. Jadi dia penting di samping tentang isyarat sini menjawab raus. Nah kemudian memang di dalam beberapa riwayat ya, misalnya riwayat daripada Abdullah bin Abdullah, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, daripada Ummu Salamah, daripada Imam At-Tahawi. Apa ini? Fakultu umirtu bihiman. Umirta bihiman, apakah kau diperintah untuk melakukan 2 rakaat setelah asar? Faqala la, tidak. Walakin kuntu usallihima ba'da zuhri. Tetapi saya ini melakukan akan keduanya itu setelah zuhur. Fasaggaltu anhuma, maka saya sibuk daripada 2 rakaat salat zuhur itu. Fasallaitu ma'al ana, maka sekarang ini saya lakukan ini setelah salat asar. Jadi berbeda pendapat daripada para ahli hadis dan para ahli fikih tentang apakah hal ini adalah ya bau si kelakuan kita sebagai umat, ataukah Rasulullah doang secara khususnya untuk melakukan salat ba'da asar. Nah ini kan para sahabat atau para ulama mengatakan Rasulullah melakukan salat ba'da asar 2 rakaat, dan bahkan Rasulullah SAW selalu melakukan ini. Jadi tidak semata-mata dengan alasan untuk mengkadak ba'da zuhur yang luput karena sebuah kesibukan. Nah, jadi lamun para ulama, terutama sekali ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, membatasi bahwa salat ba'da subuh dan ba'da asar dilarang. Dilarang memang. Dilarang ba'da asar dan ba'da subuh. Yang adalah qabla subuh, kemudian qabla asar. Zuhurnya ada arab qabliyah, arab ba'diyah. Kemudian isya arab qabliyah. Coba lamun qabliyah isya itu adalah yang muakkad. Ba'diyah isya 4 rakaat muakkad. Kemudian salat qabliyah maghrib jar muakkad. Namun jar muakkad berarti peniatan ba'diyah azan. Nah, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lagu riwayat sahih mendapat kalau lain 6 rakaat. Ba'dal maghrib nu man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi faka'annama abadallaha 12 sanatan bidunil istirahat. Saya melakukan sembahyang ba'diyah maghrib 6 rakaat, maka seolah-olah ia beribadah full selama 12 tahun tanpa istirahat. Nah, adapun silainan hadis-hadis dhaif dan ulah sebelum dapat berlain. Man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi ghafarallahu lahu dzunuba 50 sanatan. Saya melakukan ba'diyah maghrib 6 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 1 tahun. Jadi dosa 1 tahun terhapuskan. Karena apa? La yusalli 6 raka'atin ba'dal maghribi illal awwabun. Nek nara si melakukan salat ba'diyah maghrib 6 rakaat atau salat 6 rakaat ba'diyah maghrib kecuali dengan isi betul-betul benar-benar dari bertobat. Maka itu 50 tahun terhapuskan. Walaupun hadis dhaif bahwa termasuk hadis dhaif kan bau amalan fi fadailil a'mal, fi fadailil a'mal. Ada ittifaq daripada ulama a'immatul arba'ah tentang masalah fungsi daripada hadis dhaif adalah fi fadailil a'mal. Dia bau memang digunakan untuk memperkuat akidah, dan dia bau terpergunakan untuk memperkuat hukum.
halal haram hadis daibnu. Namun untuk jadi pada ilul amal jangan bagus. Banyak hadis-hadis tarjib kadang-kadang terklaim sebagai hadis daib. Nah inilah yang kita berpatokan kepada ilmu mustalahul hadis. Lagu-lagu yang berpatokan kepada Rasulullah yang tiqwa anil hawa in huwa ila wahyuha, maka marak-marak suul adab kita sih kok menilai sabda Rasulullah arah sahih, arah hasan, arah daif. Suul adab pada Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lagu sekenon juga masih kita ya itibak kepada para ulama-ulama usul apa mustalahul hadis isi berijtihad. Ndek memang sabda Rasulullah ini isi memiliki klasifikasi telu kelas, itu sahih, hasan, kemudian daif. Lagu adalah sanad. Kadang-kadang dalam usia ya ini lalu bukan sanad mempengaruhi Rasulullah. Sabda sila yang ikhwanil hawa in wa ila wahyu yuhanu. Sanad ini terakhir daripada dengan isi bermacam-macam akan kelas. Ini lalu gensate mempengaruhi. Sabda Rasulullah kan bagian mutiara. Mutiara secara mutiara walaupun diperhalik di bakso akan tetap jadi mutiara. Nah inilah ya sinar. Jadi di bidaya pokoknya laku sabda Rasulullah, yakin sabda Rasulullah, ya wah jadi patokan. Walaupun di istilahnya dari lagu para syuruk tetap tertakzim atas ijtihad daripada para ulama mustalahul hadis. Namun lebih husnuzon kepada akan sabda Rasulullah SAW, sehingga dalam menuah hadis ya sabda Rasul, yakin sabda Rasul, yakin mulai yakin kan. Wah, dendek pada gensipatannya ada apa sahih hasan suul adab di Rasulullah. Jadi kesimpulan adalah bahwa banyak hadis-hadis isi memang lampau yakin sebagai sabda Rasulullah SAW ke husnuzon wah dendek dipandang hasil daripada sanad isi mengklaim tentang sahih hasan dan daif. Lagu dalam suatu catatan tetap ketakzim endah kita hasil ijtihad para ulama-ulama mustalahul hadis. Sehingga lamun memang arah waktu kalau memang berpegang kepada hadis daif yang diwarning si para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah terutama sekali si berkaitan dengan masalah pada ulul amal. Adapun lamun berkaitan dengan akidah dan hukum syarat yakni harus berpatokan kepada hadis-hadis si sahih. Nah, terutama sekali apabila terjadi perlawanan antara dua matan hadis, isi paranten ini mengatakan sah, dia mengatakan tidak sah, maka sifat hadis adalah dia seperti jadi patokan. Misalnya Allah mengatakan sah adalah hadis mutawatir, hadis muttafaqun alaih, sedangkan si mengatakan tidak sah adalah hadis isi daif, maka bukanlah si mengatakan sah berdasarkan hadis si sahih itu. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babul isyarat fi shalat. Ini satu bab pada membicarakan memberikan isyarat di dalam salat. Qalahu Quraibun an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Telah mengatakan dia oleh Quraib daripada Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepadaku oleh Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Yaqub bin Abdurrahman, telah bercerita kepadaku oleh Yaqub bin Abdurrahman an Abi Hazim daripada Abi Hazim, an Salim bin Sa'din As-Sa'idi daripada hadis Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagahu, bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan kepadanya, anna Bani Amr bin Auf, bahwasanya Bani Amr bin Auf, kana bainahum syai'un, ada di antara mereka sesuatu. Fakharaja Rasulullah SAW, maka keluar Rasulullah SAW, yuslihu bainahum, dia mendamaikan di antara mereka, fi unasin ma'u, pada manusia yang bersamanya. Ini kan hadisnya ada sebut masih di hadis sebelum
karena memang tradisi daripada Imam Bukhari adalah seringkali dia mengungkap akan matan hadis berulang-ulang dengan sanad si pada ataupun sanad si berbeda. Kalau bisa maka ditahanlah Rasulullah SAW, ditahan Rasulullah SAW. Wahanatis salatu, lalu sudah dekat waktu pelaksanaan sholat. Pahal laka anta umman nasa, apakah boleh bagi engkau hai Abu Bakar anta umman nasa, bahwa engkau menjadi imam kepada para sahabat? Qala, maka Abu Bakar mengatakan, na'am, iya, insyita, kalau kau mau saya jadi imam. Fa'aqama Bilal, maka langsung Bilal qamat. Wa taqaddama Abu Bakar, lalu majulah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Fakabbara linnas, maka dia pun takbiratul ihram bersama para sahabat jadi imam. Wa jaa Rasulullah SAW yamshi bis sufufi, lalu datanglah Rasulullah SAW, dia berjalan membelah saf-saf, hatta qama bis safi, sehingga beliau berdiri pada saf pertama. Fahadan nasu fit tasbih, maka mulailah para sahabat pada makmum itu tasbih, bertepuk. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan adalah Abu Bakar Siddiq, mudah-mudahan Allah ridha daripada, layar tapi itu tidak menengok fi salati, tidak menengok pada salatnya. Falamma aktaran nasu, maka manakala banyak akan manusia yang bertepuk, iltafata, menengoklah Abu Bakar. Fa'idha Rasulullah SAW, maka tiba-tiba Rasulullah di belakang beliau. Rasulullah fa'asyara, maka memberi isyarat ilahi Rasulullah, memberi isyarat kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ya'muru ayyusalli, dia menyuruh Rasulullah untuk memimpin yang akhir. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk sholat bersama para sahabat. Farafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadayhi, maka mengangkat oleh Abu Bakar, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, akan dua tangannya. Fahamidallaha, maka dia pun memuji Allah, alhamdulillah. Wa raja'al Bakariyu warahu, lalu kembalilah mundur Abu Bakar di belakangnya belakang Rasulullah, hatta qama bis-saffil awal, sehingga Abu Bakar justru menempati saf yang pertama di depan Rasulullah. Fataqaddama Rasulullah SAW, maka maju Rasulullah SAW, fasalla linnas, maka beliau salat memimpin para sahabat. Falamma faragha, maka manakala selesai Rasulullah SAW daripada sholat, aqbala 'ala nasi, beliau pun menghadap kepada manusia, pada para sahabat, para makmum. Faqala, lalu Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini cara Rasulullah memanggil di waktu khutbah. Maka dengan ya ashabi, atau ya zumalai, atau ya rufaqai, atau ya ikhwati, ini mempergunakan an-nas, mempergunakan an-nas. Nah, banyak pendapat daripada para ulama untuk mengartikan daripada sabda Rasulullah mengatakan memanggil ya ayuhan nas, ini dari ya ashab. Lalu kita kan lewat khutbah Jumat misalnya, selalu mengatakan masyiral muslimin atau akhwanal muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, jamaah salat Jumat yang terhormat. Jadi tentu hikmahnya adalah memanggil kata-kata ayyuhan nas lebih umum daripada mengatakan ya ashabi, walaupun arti daripada sahabat kan man laqiya Rasulullah SAW fi hayatihi wa huwa mu'minun, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam waktu hidup Rasulullah, orang yang bertemu itu dalam keadaan beriman. Berarti kan setiap dengan menaikkan dia termasuk sahabat orang.
Lalu dia disebut dengan kata-kata ya ashabi Rasulullah, ya ayuhan nas. Berarti lalu kembali kepada ilmu balaghah, kadang-kadang apabila si maksus terpanggil dengan am, ya tufidu ta'zim, memberikan faedah penghormatan, memberikan faedah penghargaan. Atau ini kadang-kadang dengan isi khusus terpanggil secara umum, tufidu tahkir, memberikan penghinaan. Lagu Rasulullah jelas tidak mungkin akan memberikan penghinaan, selalu ya tufidu ta'zim atau takrim. Apa kata Rasulullah? Malakum hinana bakum syai'un. Malakum, apa yang ada bagi kalian? Hinana bakum syai'un, ketika memanggilkan kalian oleh sesuatu di sholat, dalam sholat, akhadtum bit tasbih, lalu kalian mengambil akan tepukan. Innamat tasbihu lin nisa, hanya saja tasbih itu adalah bagi perempuan. Man nabahu syai'un fi salati, siapa saja yang nabahu syai'un, memberikan penjagaan baginya oleh sesuatu fi salati, di dalam salatnya, falyaqul subhanallah, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Artinya apabila terjadi sesuatu antara imam timpal makmum, apabila imam misalnya melakukan kekeliruan, maka jamaah laki-laki mengatakan subhanallah pasal Rasulullah. Kemudian namun dengan hina tasbih yang tepukan, fa innahu la yasma'u ahadun, maka sungguhnya tidaklah mendengarkan akan oleh seorang, hina yaqulu, ketika dia berkata subhanallah, illa iltafata, tidak mendengarkan akan dia mengucapkan subhanallah itu pasti, kecuali dia akan menengok. Jadi lamun imam dari terutama sekali pasti imam menengok. Dalam arti ucapan subhanallah adalah paling aman dalam memberikan isyarat kepada imam. Lalu dengan syarat si mengucapkan subhanallah wajib dan berniat adalah lidzikri, dia dari taklim, dia untuk memberikan peringatan, lalu dia untuk memberikan penau atau pada lagu mata-mata taklim, apa zikir, kekasan zikir. Ya Abu Bakr, hai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya linnas, apa yang mencegah engkau bahwa engkau itu salat bagi manusia? Haina asyartu ilaika, ketika saya berikan isyarat kepada engkau. Kemudian dari Abu Bakar maka peringatan genna mele langsung jadi imam, memimpin jamaah. Di waktu yang berikan isyarat kepada pinggir, maka tidak langsung. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, berkatalah Abu Bakar, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafah, tidak pantas bagi anak Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulullah SAW, dia akan melakukan salat di hadapan Rasulullah jadi imam, lalu Rasulullah jadi makmum, dia cocok dan cocok daripada Abu Bakar. Jadi menjalankan adab, saudara. Kalau sulukul adab khairu minal ittiba. Ini turutkan si Rasulullah apa di Abu Bakar berarti ittiba. Ini turutin ke milik Rasulullah berarti ittiba. Apakah dia terkesan di taat Rasulullah? Lalu dia turutin petunjuk Rasulullah si Abu Bakar. Udah. Karena apa? Sulukul adab khairu minal ittiba. Nilai daripada adab itu adalah lebih tinggi daripada ittiba dalam hal ini. Jadi nilai adab lebih tinggi daripada ilmu sekalipun. Sebaliknya, walaupun kurang ilmu dan lalu adab bagus, maka ya termasuk dalam kategori asra'un nasa ilal jannati ahsanuhum khuluqan. Si paling jelap dengan dalam surga adalah dengan si paling bagus akhlaknya. Maka apalagi tergandeng balik ilmu luwe, akhlak bagus, sehingga marah pasal dengan doa seperti pagi
semakin berisi semakin merunduk. Atau bagian buah lah, selampunnya buah, semakin berisi buah semakin merunduk. Padi terutama sekali filosofi padi. Padi itu lamun sedikit tua, sedikit runduk. Jadi ibarat daripada semakin luwih ilmunya semakin tawadu, semakin tawadu. Berarti sulukul adab khairu minal itba. Ia lakukan Syekh Abu Bakar Siddiq. Haddatsana Yahya bin Sulaiman, telah bercerita pada kami oleh Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani Ibnu Wahb, telah bercerita pada kami Ibnu Wahab. Haddatsana As-Sauri, telah bercerita pada kami oleh Sauri. An Hisam daripada Hisam, an Fatimah daripada Fatimah, an Asma daripada Asma. Qala dakhaltu ala Aisyata, aku masuk atas Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Wajah tusalli qa'imatan, dan dia itu salat dalam keadaan berdiri. Wanda sukiyamu, sedangkan para jamaahnya adalah pada berdiri juga, pada berdiri. Fakultu masa'lun nas, apa keadaan daripada manusia? Fa'asyarat birasya, maka dia pun memberikan isyarat dari kepalanya ila sama langit. Fakultu ayat faqalat birasya ay na'am, apa ini? Maka dia pun menjawab dengan kepalanya dan mengatakan na'am. Jadi ini adalah terjadi waktu dalam keadaan sholat memberi isyarat dengan mempergunakan salah satu anggota disebut hari. Haddatsana Ismail, telah bercerita pada kami Ismail. Qala haddatsani Malik bin Al-Hisham, telah bercerita pada kami Malik daripada Hisham, an Abi daripada bapaknya, an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Jadi Nabi SAW anna qalat, bahwasanya berkata, Salla Rasulullah SAW di baitihi, telah salat Rasulullah SAW di rumahnya. Wa huwa syakin, sana sakiyun, wa huwa syakin, dan dia adalah syakin, ragu-ragu, jalisan dalam keadaan duduk. Wa salla wara'u qaumun qiyam, dan salatlah di belakangnya para sahabat qiyaman dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim, maka memberikan isyarat padanya. Ijlisu, anijlisu, bahwa duduklah kalian, duduk. Falam insarafa, maka manakala beliau itu berpaling, lalu beliau berkata, innama ju'ilal imamu yu'tamma, hanya saja dijadikan imam, seorang imam itu untuk diikuti, Fa'idha raka'a warka'u, maka apabila dia rukuk ikut rukuk, wa'idha raka'a warka'u, apabila dia mengangkat daripada rukuknya, ikut mengangkat, ikutlah mengangkat. Nah, berarti elektoral imam Rasulullah SAW dalam keadaan yang kurang sehat lah, dalam keadaan kurang sehat. Kemudian akhirnya sembahyang dengan tokoh. Nah, cuma dia dijelaskan apakah sembahyang wajib. Nah, lamun sembahyang balik ini jelas sembahyang sunnah. Kemudian para sahabat kok milu sembahyang sunnah secara berjamaah, karena Rasulullah, para sahabat sangat berharap barakah, sangat berharap barakah. Jadi dia peduli salat apapun dari Rasulullah, yang penting pemilu sholat. Jadi lamun salat dengan Rasulullah berarti salat sunat. Salat sunat apa? Salat sunat mutlak. Kalian menunjukkan bahwa salat sunat apapun tegawe ia kanggo terlaksana secara berjamaah. Anak semua waktu memang di masjid itu selalu jamaah melaksanakan salat
israf. Lamun jerak sembahyang subuh pas itikaf sampai ke tahun israf. Langsung salat israf secara mumparid yang daripada berjamaah baikan. Saya kan banyak dalil nih, yang tidak jadi patokan bahwa melakukan salat sunat secara berjamaah, terutama sekali beberapa dalil hadis-hadis di awal kitab terdahulu bahwa sopo dengan isi baru penyelesaian pembangunan Bali. Jadi undang Rasulullah andi lebih baik tetapi Bali si Rasulullah SAW. Dan inilah asal usul daripada dengan Jalan Bali tabarruk sebenarnya. Jadi dalam untuk membangun, setiap kali peletakan batu pertama baca Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan Khairul Munzilin, itu ada di pada Nabi Nuh. Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan Khairul Munzilin, dia terbaca pidukan untuk peletakan batu pertama. Niscaya dengan harapan berkah daripada membaca doa Nabi Nuh ini, perjalanan pembangunan akan lulus. Nah, barulah pelajari masih sekarang dua Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan Khairul Munzilin. Nah, ia tidak undang Rasulullah si sahabat sampai tuan ke Rasulullah tahu milih ku melakukan salat di dalam Bani ini. Oh, dikira Rasulullah langsung salatnya setelah salat sunat mutlak. Minggu sahabat Syifi balik untuk jadi makmum berjamaah. Nah, termasuk kasus ini hadisnya karena para sahabat langsung mengikuti Rasulullah melakukan sholat. Dan saya sangat ya di sini berharap para sahabat itu senantiasa salat bersama Rasulullah, walaupun salat sunat. Jadi dalam salat wajib kan Rasulullah selalu megawi di masjid. Dalam megawi di Bali ini jangan berarti merupakan salat sunat. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan la taj'alu buyutakum kuburan. Dendek jariang balik dari kubur. Wazayyinu buyutakum bikasratis salati wa tilawatil Qur'an. Hiasin balinte dengan banyak-banyak sholat di balinte dan banyak baca Al-Quran. Nah, yang kena bahasa Rasulullah, abdalu salatikum fi buyutikum illal maktubat. Paling abdal sholat sejawi adalah di balin terdesak, kecuali lamun sembahyang isi wajib, wajib artinya tidak sampai minyak balin itu hanya tahu tinduk doang marak tante dengan mati di dalam kubur masalah sholat. Gunanya untuk sholat banyak-banyak. Bila perlu marak ya lamun selesai sholat Jumat misalnya, dalam langsung sholat bahagia Jumat di masjid 4 rakaat. Adik lebih dan para lawan kita merombok 2 rakaat daripada sholat Jumat no. Nah, lalu dalam pegawai di Bali 2 rakaat. Tujuan apa? Untuk mensosialisasikan bahwa Bali itu harus tegulayang banyak-banyak untuk melakukan sholat. Adik lebih cuma keindahan lek surga Bali setahun itu no. Ya, jadi baiti jannati bersama Rasulullah SAW. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala selesai pembicaraan mengenai masalah sholat.